welcome to Iptek 51. Kali ini akan ke dunia penerbangan atau aviasi. Di belakang saya adalah proses pengetesan dari gyro, directional gyro. Oke, bagi kalian yang sudah melihat video saya sebelum ini, yaitu tentang vertical gyro, yaitu gyro tersebut digunakan untuk mengetahui posisi pesawat pada saat climb, dive, kemudian roll left, roll right, bank, atau miring kanan dan miring kiri. Nah, di belakang saya ini beda lagi, ini adalah directional gyro atau direct itu arah. Nah, jadi ini adalah gyro untuk menentukan arah pesawat. Kalau vertical gyro kan untuk mengetahui levelnya, apakah sedang rata, sedang miring kanan, miring kiri, ataupun sedang nukik, ataupun sedang mendongak seperti ini. Nah, ini dipakai gyro ini untuk arah pesawat, jadi mengarah kemana pesawatnya, apakah utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya. Itu ada diindikasikan dengan derajat. Nah, gyro ini disebut juga adalah gyro kompas karena ini dipakai untuk kompas ya, sama persis seperti kompas fungsinya, jadi untuk menentukan arah utara. Jadi indikatornya pun tetap seperti kompas, diindikasikan dengan derajat ya, jadi 0 derajat sampai 360 derajat, di mana 0 adalah utaranya gitu ya. Oke, kita coba dekati saja nanti seperti apa bentuk dan fisik dari directional gyro ini. Ya, ini adalah bentuknya, fisik dari directional gyro untuk tipe DJS65. Jadi beda-beda ya, jadi ada banyak tipe, ada banyak merek. Ini adalah yang jenis DJS65 buatan Collins dengan part number 62261360002. Yang ini ya, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah gyronya dalamnya. Oke, ini satu esi gyro. Oke, kemudian ini adalah indikatornya. Ini kompas gyro. Ini kompasnya ya. Ini indikator aja yang di kokpit. Ya, ini ditunjukkan. Ini utara, kemudian timur, selatan, dan barat. Nah, ini arah-arahnya. Jadi menunjukkan derajatnya. Nah, ini bukan pasangannya dia. Ini bebas ya, karena untuk pengetesan. Jadi yang diperlukan adalah kompasnya saja. Kompas ini di dalamnya adalah sinkro receiver. Bagi kalian yang pengen tahu apa itu sinkro, kalian bisa lihat video sebelum ini atau lihat di deskripsi linknya. Itu untuk vertical gyro. Di situ ada saya terangkan tentang sinkro receiver seperti apa. Sinyal yang kirim dari sini diterima ke sini. Itu adalah menggunakan sinkro. Kemudian satu lagi adalah flux valve. Nah, ini adalah yang menentukan orientasi terhadap utara. Kalau kalian tahu kompas, ya seperti inilah kompas sebenarnya. Kalau kompas kan langsung ada indikatornya. Ini prinsip kerjanya sama seperti kompas dengan magnetic flux detector unit itu ya. Tuh FDU70. Ini buatan Collins juga. Di mana setiap derajat yang dikeluarkan itu berupa sinyal sinus, cosinus, dan sinyal sinus dan cosinus saja kalau nggak salah ya. Ini di berupa sinyal. Nah, ini yang dijadikan orientasi bagi gyro ini, gitu ya. Jadi sinyal listrik dirubah menjadi arah dan ditunjukkan di indikator. Begitu sistem kerjanya. Oke, kita langsung lihat ke dalamnya saja. Nah, ini isinya. Ini isi dalamannya seperti ini. Ya, bagi kalian elektronik ini mungkin agak ya, saya nggak ini detail sebab ini terlalu spesifik nantinya. Ini adalah elektroniknya, ini adalah gyronya seperti ini. Nah, ini gyronya. Ini ada nitrogen dalamnya, ada pentilnya tuh untuk ngisi nitrogen ya, supaya tetap kering di dalamnya. Ini gyro ini kalau tidak rusak ya tidak dibuka. Nah, beda gyro vertikal atau vertical gyro dengan DC. Kalau vertical gyro menggunakan 115 volt, di mana tegangan langsung masuk ke dalam motor. Kalau ini beda, ini masuk 28.
di invert kemudian masuk ke gyro. Jadi sebenarnya gyronya motornya lebih tahan lama, lebih awet gitu ya, dari kerusakan dibanding yang vertical gyro, karena ini menggunakan inverter. Kebanyakan kalah di bagian inverternya. Di inverter itu ada inverter ya. Jadi dari DC ke AC-nya lebih sering rusak dibanding motornya. Beda sama yang directional gyro. Nah, kemudian ini adalah simulatornya. Simulator dari gyronya di GS65 T-Set ya. Ini buat sendiri, jadi buat sendiri aja karena di manual juga menyediakan gambarnya, tinggal buat aja kemudian simulasikan. Ini disimulasikan seolah-olah bagaimana nanti di sistem di pesawat. Jadi dari sini, dari gyro masuk ke sini, kemudian ke sana, seolah-olah di pesawat, di dalam pesawat seperti itu, kemudian dibaca ke sini. Jadi untuk menentukan arah utara harus tepat. Nah, orientasinya adalah terhadap utaranya seperti apa. Ini boleh jadi gyro ini tetap harus menghadap utara karena nggak mungkin sendiri-sendiri ya. Jadi pesawat dengan fluk valve tetap harus menghadap utara, tetapi yang dijadikan sensor atau orientasinya adalah fluk valve ini. Ini fluk valve. Ini kenapa saya letakkan di tempat seperti ini, karena ini tidak boleh ada interferen daripada metal. Jadi ini sangat sensitif terhadap metal. Jadi kalau di meja aja nih, di meja ini ada paku, itu dia akan berubah, tidak bisa menghadap utara dengan tepat. Makanya ini saya letakkan di sini dengan busa seperti ini, seperti ini ya. Jadi ini tetap menghadap ke arah utara. Ini untuk utaranya. Nah, ini mengutara. Jadi kalau ini dibelokkan, nanti indikator juga akan belok orientasinya terhadap sini gitu ya. Tapi kalau di pesawat tentu bareng-bareng ya, ini sama itu ya jalannya bareng, nggak mungkin sendiri-sendiri gitu. Hanya ini pada saat di workshop saya harus mengorientasikan ini ke sana, berarti gyronya sudah dengan tepat. Oke, kita coba bagaimana ngetesnya ya, bukan ngetes lah. Simulasi sebentar, simulasi sedikit. Kalau ngetes tuh terlalu panjang dan rumit. Ini posisinya sedang mati seperti ini ya, mati, itu pun mati. Tapi dengar suaranya, ada suara gyro berbunyi, gitu ya. Bukannya itu tuh putaran motor. Sebentar saya matikan dulu power inverternya supaya nggak berisik. Masih kedengaran putaran motornya ya. Tuh. Oke, saya akan on-kan power. Ini adalah power. Oke. Terus dengar suaranya, dia mulai berputar. Nah, jika sudah mencapai 21.000 RPM, dia akan berubah ke sini atau udah level gitu ya. Artinya si gyro sudah level. Dan relay dalam akan meng-on-kan dan mengkondisikan ini menjadi arah utara atau sesuai dengan kondisi fluk valve itu. Kalau dia mengarah barat ya dia akan ke sini gitu ya, ke arah 70, karena tergantung di fluk valve-nya. Oke, kita tunggu karena dia dalam manual itu sekitar 2 menit baru level. Oke, itu sudah berpindah. Artinya flag harusnya kalau itu flagnya dimasukin ke sini dia akan naik di tut gitu ya. Head bawah ini sudah aktif tapi sedang tidak dikonekin, hanya dikonekin ke lampu. Dan ini sudah menghadap ke arah utara. Lihat. Oke, saya akan belokkan ini, simulasikan seolah-olah pesawat itu berbelok. Seolah-olah pesawatnya berbelok ya. Harusnya ini ada meja simulator, cuman saya sedang nggak pakai sementara karena masih posisi sedang repair. Itu untuk nanti ya. Ini sedang menghadap utara. Kalau dia membelok ke arah berarti kemana? Ke barat ya. Ke barat ya, ke kiri. Dan seperti itu dia belok. Nah, seperti itu.
Oke. Jadi kalau di pesawat dia akan melaporkan dia sedang heading atau arah di 330 derajat. Oke. Misalkan disuruh belok ke arah utara ke 0 derajat, dia akan belok lagi terus utara. Oke, di arah utara. Misalkan disuruh kembali, ayo silahkan pesawat berbelok atau heading ke arah 30 derajat, ya tinggal dia belok, dia ada indikasinya seperti ini. Pilot akan membaca ini. Oke. Dia posisinya sedang di 30 derajat. Pesawat sedang mengarah ke 30 derajat terhadap arah utara. Artinya misalkan zona utara, dia akan membelok seperti ini, 30 derajat. Oke, saya akan arahkan lagi ke normal kembali. Oke guys, itu ya. Jadi kalau proses tesnya ada banyak sekali langkah. Jadi saya tidak menjelaskan ke sana. Saya ingin memberikan kalian gambaran seperti apa kalau di pesawat itu menentukan arah pesawat. Jadi pilot itu kan kalau di atas kan tidak kelihatan mana utara, mana barat, mana timur dan sebagainya. Maka dia menggunakan gyro. Ini namanya gyro. Jadi directional gyro. Tapi dia gyro tidak berdiri sendiri. Dia orientasinya terhadap kompas atau fluk valve yang itu ya. Kompas lah kalau kalian mau tahu arah ya berarti menggunakan kompas. Ya kalau sekarang sudah ada GPS jadi lebih canggih lagi. Kalau pesawat zaman dulu ya ini aja. Tapi sekarang sudah ini dengan kompas. Oke guys, itu tadi ya. Jadi directional gyro. Mungkin kalian tidak bisa melihat seperti apa dalamnya gyro, tapi dia sama persis seperti vertical gyro, hanya dia bentuknya lebih kecil saja. Silahkan lihat di link di deskripsi, itu adalah untuk vertical gyro. Konsepnya sama persis seperti itu, cuman secara mekanikal dia sama saja gitu ya. Jadi seperti itu aja, berputar dan dia akan level, dia sama aja seperti itu. Hanya dia orientasinya tidak berdiri sendiri, dia harus dengan kompas gitu ya. Jadi kalau vertikal kan dia berdiri sendiri, motor yang berputar dan dia akan menentukan arahnya. Oke guys, itu tadi ya video kali ini, sekedar informasi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share kepada teman-teman. Jika ini bermanfaat buat Anda, saya yakin akan ada manfaatnya juga buat yang lain. Oke, terima kasih. Salam ITEK 51 dan bye-bye.